Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosantomo dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 21091161118. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait materi yang saya akan jelaskan ini, yaitu Technopreneurship. Yang dimana di sini menjelaskan definisi dari Technopreneurship, yaitu Technopreneurship adalah gabungan dari dua kata, yaitu teknologi dan entrepreneurship. Yang secara singkat, Technopreneurship adalah entrepreneurship dalam bidang teknologi di mana keahlian yang dibutuhkan tak lagi hanya wirausaha, tapi juga pengetahuan akan teknologi yang mutakhir. Kemudian tujuan dari Technopreneurship ialah yang pertama, memperoleh pencerahan mengenai alternatif profesi sebagai wirausaha selain sebagai ekonom, manajer atau akuntan ataupun profesi lainnya. Yang kedua, memahami skill base yang memadai dalam bidang teknologi informasi. Yang ketiga, mendapatkan pengetahuan dasar dalam bentuk teori maupun praktek magang dalam mengelola suatu bisnis. Dan yang terakhir, memperoleh akses untuk membangun networking di dunia bisnis. Kemudian untuk contoh implementasi Technopreneurship dalam konteks sistem informasi itu yang pertama, mendirikan startup, yang kedua membuat software atau aplikasi, yang ketiga membuat website, yang keempat social media expert, dan yang terakhir bisnis data center. Kemudian materi yang berikutnya yaitu konsep bakar duit di dunia startup. Nah, yang pertama itu di sini ada pertumbuhan yang cepat. Maksud dari pertumbuhan yang cepat itu, startup yang menerapkan strategi ini biasanya berusaha untuk menguasai pasar dalam waktu yang relatif singkat. Dengan menggunakan dana yang cukup besar, mereka berusaha mempercepat perkembangan produk atau layanan mereka. Memperluas pangsa pasar dan juga meningkatkan kehadiran merek. Yang kedua, di sini ada pendanaan yang signifikan, yaitu startup yang menerapkan konsep ini biasanya mengamankan pendanaan dari investor eksternal seperti venture capitalist atau perusahaan modal venture. Kemudian dana tersebut digunakan untuk membiayai pengembangan produk, peningkatan pemasaran, ekspansi tim, pengembangan infrastruktur, dan juga kegiatan bisnis lainnya yang mendukung pertumbuhan yang cepat. Kemudian yang terakhir di sini ada pertumbuhan berkelanjutan, yang dimana itu startup mengadopsi pendekatan ini harus memiliki rencana yang matang untuk mencapai keberlanjutan bisnis setelah fase pertumbuhan awal. Mereka juga harus berusaha untuk mencapai titik impas atau break-even point dan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk mendukung operasional perusahaan tanpa bergantung pada pendanaan eksternal. Materi yang ketiga yaitu marketing mix. Nah, definisi dari marketing mix ini yaitu marketing mix adalah sekumpulan variabel pemasaran yang digunakan untuk meraih tujuan bisnis. Pada dasarnya ada 4 variabel yang ada di dalam marketing mix. Yang pertama itu ada produk, price, place, dan promotion. Marketing mix terkenal juga sebagai 4P. Keempat variabel tersebut kerap dipertimbangkan marketer saat merancang sebuah rencana pemasaran. Kemudian tujuan dari marketing mix ini itu adalah untuk membantu dalam merumuskan strategi marketing yang efektif. Dengan begitu Anda bisa mempromosikan produk Anda kepada target pasar yang tepat dan dengan pesan yang sesuai. Kemudian salah satu dari faktor utama bangkrutnya perusahaan biasanya karena gagal memasarkan produk. Jadi, dengan memahami konsep marketing di sini, diharapkan para pemilik bisnis lebih paham apa yang mesti mereka pasarkan. Kemudian di sini ada contoh implementasinya. Yang pertama, menentukan produk yang dibutuhkan banyak orang. Yang kedua, menetapkan harga produk. Yang ketiga, menentukan tempat berjualan. Yang keempat, merancang strategi promosi. Yang kelima, mengemas produk dengan baik. Yang keenam, merekrut SDM yang berkualitas. Dan yang terakhir, membuat SOP perusahaan pada perusahaan. Kemudian materi yang keempat di sini yaitu apa itu business plan. Nah, business plan itu adalah sebuah dokumen yang menjelaskan secara rinci tujuan perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut
merencanakan untuk mencapai tujuannya. Kemudian bisnis plan juga akan menjabarkan rencana tertulis untuk sebuah perusahaan dari sudut pandang pemasaran, keuangan, dan juga operasional. Kemudian ada 4 kerangka dalam bisnis plan. Yang pertama itu ada keuangan. Maksud dari keuangan itu bagian ini menjelaskan proyeksi keuangan perusahaan termasuk pendapatan, pengeluaran, dan juga laba bersih perusahaan. Yang kedua ada konsep bisnis. Bagian ini menjelaskan ide bisnis, produk, atau layanan yang ditawarkan serta target pasar. Yang ketiga ada operasional. Bagian ini menjelaskan bagaimana perusahaan akan beroperasi, termasuk struktur organisasi, proses produksi, dan juga manajemen sumber daya manusia. Dan yang terakhir ada marketing. Bagian ini menjelaskan strategi pemasaran yang akan digunakan untuk mempromosikan produk ataupun layanan perusahaan. Nah, di sini ada 5 manfaat dari bisnis plan. Yang pertama itu akan membantu dalam mengambil keputusan. Yang kedua, mengetahui sumber dana. Yang ketiga, membuat bisnis lebih terarah dan terencana. Yang keempat, memperkirakan masa depan. Dan yang terakhir, untuk memajukan tingkatan bisnis. Kemudian, tentang apa yang saya peroleh dalam mempelajari technopreneurship selama 1 semester ini itu, pemahaman penting yang saya dapat dari mempelajari ini, dengan mempelajari technopreneurship, saya mendapatkan banyak manfaat. Saya juga belajar bagaimana mengurangi biaya, memahami kesederhanaan proses bisnis, dan menemukan peluang tak terbatas di pasar nasional maupun global. Dengan mempelajari technopreneurship juga dapat membantu saya dalam menjangkau lebih banyak pelanggan, memilih pemasok yang lebih baik, dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan mitra bisnis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.